Selamat datang di podcast Glock 19 Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Glock 19 Ready. Di kesempatan hari ini, dalam video ini kita ada salah satu tamu ya, untuk saling bertukar pikiran tentang dunia olahraga menembak airsoft gun, airgun seperti itu ya. Semoga nanti video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang khususnya masih pemula ya, seperti itu. Jadi tamu kita ini ada dari Cirebon, datang ke Jakarta, udah lama juga sebetulnya juga sudah sering berkomunikasi dengan tim Glock 19 Ready, sering ya. Cuma emang malam ini beliau saya ajak bikin video karena di bulan-bulan ini Pak Iman banyak banget yang DM ke saya, itu rekan-rekan yang masih pemula itu banyak ketipu dalam pembelian unit airsoft gun, airgun seperti itu Pak Iman. Nanti pun kita juga bikin video tentang masalah banyaknya penipuan. Terus di minggu-minggu kemarin juga kita sudah bikin video juga karena banyak DM ke saya rekan-rekan yang khususnya masih pemula yang tertipu dalam transaksi pembelian unit airsoft gun, airgun. Jadi di sini cuma obrolan santai ya. Jadi teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai. Siapa tahu nanti ada manfaat ilmunya untuk teman-teman yang masih pemula seperti itu ya. Jadi karena ini obrolan santai, kita sambil ngopi, sambil merokok gitu ya. Langsung aja ke topik pembicaraan tentang masalah airgun dan airsoft gun. Ini Mas Tri, bagaimana dalam membedakan unit airgun dan airsoft gun? Oke, jadi gini ya teman-teman ya, ini Pak Iman ini kan bertanya bagaimana, apa tadi pertanyaannya? Membedakan airgun sama airsoft gun, perbedaannya ya. Jadi gini, ini yang salah satu topik yang suka sering ditanya rekan-rekan juga lewat DM langsung ke saya maupun lewat kolom-kolom komentar di video-video di channel YouTube Glock 19 Ready ya. Jadi airsoft gun sama airgun itu yang pertama beda untuk peruntukan pemakaiannya, yang jelas Pak Iman. Selain beda untuk peruntukannya pun juga dari segi harga juga berbeda. Terus dari segi keamanan itu juga berbeda. Salah satu contohnya seperti ini. Kalau airsoft gun itu kan lebih banyak digunakan untuk simulasi latihan pertempuran ya, atau bermain langsung tembak-tembakan antar orang ke orang atau antara tim sama tim yang lain. Itu pakai peluru plastik. Ya, kalau untuk unit-unit airsoft gun itu untuk pelurunya kebanyakan menggunakan BB plastik 6 mm maupun yang karet. Yang karet ya, karena yang tidak melukai. Dan salah satu juga perbedaan airsoft gun, airgun tadi yang ditanyakan Pak Iman itu dari segi power. Segi power itu kalau unit airsoft gun itu lebih rendah daripada airgun Pak. Lebih bahaya mana tuh? Kalau dari segi bahayanya jelas lebih bahaya yang unit airgun. Karena kan unit airgun ini BB-nya itu menggunakan gotri ya. Gotri itu kan semacam besi ya. Itu yang 6 mm, sedangkan kalau airgun itu kan daya dorong tekanannya itu lebih kuat karena menggunakan CO2. Jadi itu lebih berbahaya dibandingkan dengan yang unit airsoft gun seperti itu. Yang pakai CO2 itu apa? Kalau yang pakai CO2 itu dikategorikan kalau di Indonesia itu masuk replika jenis airgun Pak. Jadi itu dalam pemilikannya emang regulasinya sebetulnya belum ada, tapi mengadopsi dengan peraturan keputusan Kapolri itu bisa dimiliki, tapi area untuk arena ya teman-teman, arena untuk olahraganya itu belum ada. Biasanya unit-unit airgun itu dimiliki kebutuhannya itu sebetulnya untuk melatih kita dalam latihan tembak presisi atau tembak target ya, karena airgun itu kan powernya tinggi atau besar powernya, jadi untuk mengejar akurasi jarak tembak dari mulai 5 meter, 7 meter, 10 meter dan seterusnya itu lebih bisa mengejar akurasi tembakannya dibanding yang unit-unit airsoft gun tadi. Kalau airsoft gun itu lebih cenderung ke
latihan militer gitulah antar tim gitu, saling adu antar tim itu nggak masalah karena itu banyak arenanya dan untuk perlombaan pun juga sudah ada seperti itu. Nah, untuk cara kepemilikan airgun atau airsoft gun itu ada bedanya enggak? Kalau cara kepemilikan airsoft gun sama airgun itu sebetulnya hampir mirip-mirip sama sih Pak. Untuk kepemilikannya sama-sama surat kepemilikan itu dikeluarkan dari klub yang dinaungi oleh Perbakin, klub-klub yang resmi ya terutama ya teman-teman ya, jangan sampai salah kaprah ya. Jadi klub yang resmi itu memberikan izin kepemilikan itu sesuai rekomendasi dari pengurus Perbakimnya, klubnya masing-masing, karena setiap wilayah kan perbedaan klub itu kan pasti ada, tapi itu bisa dimiliki sama orang sipil ya. Unit airsoft gun airgun itu boleh dimiliki orang sipil, cuma untuk airgun itu untuk arena perlombaannya yang belum ada aja seperti itu, lebih banyak di airsoft gunnya gitu. Nah, untuk izin kepemilikan itu jangkanya berapa lama? Kalau proses untuk bikin surat izin kepemilikan disertai kartu anggota atau KTA dari klub di bawah Perbakin itu biasanya prosesnya itu sekitar 2-3 hari sudah selesai. Ya, untuk proses pembuatannya ya di klub itu ya seperti itu. Jadi 2-3 hari ya sudah selesai. Sudah selesai. Nah, untuk jangka ininya perpanjangnya itu berapa lama? Kalau untuk masa aktif ya, untuk masa aktif surat kepemilikan maupun KTA itu bersamaan Pak, karena itu dicetaknya kan di tanggal yang sama. Jadi itu masa aktif surat SKK atau KTA itu berlaku 1 tahun. 1 tahun? Ya, 1 tahun. Enggak 5 tahun? Enggak 5 tahun. Untuk saat ini hampir setiap klub itu masih mengeluarkan regulasi untuk masa aktif kartu anggota dan kartu SKK itu cuma 1 tahun. Jadi 1 tahun sekali harus perpanjang? Betul, 1 tahun sekali harus perpanjang untuk mengaktifkan masa kepemilikannya surat itu maupun kartu anggotanya itu seperti itu. Untuk cara memilikinya gimana? Airgun apa airsoft gun itu? Apakah harus kartu izinnya dulu, apa beli senjatanya dulu? Nah, kalau untuk pengalaman dari kita dari tim 19 Ready, lebih bagusnya itu ketika kita mau meminang atau memiliki unit airsoft gun airgun itu dibarengkan langsung dengan suratnya Pak, seperti SKK dan KTA-nya dibarengkan. Jadi pembelian unit dibarengkan dengan surat-suratnya, itu ideal, sarannya seperti itu. Bisa nggak unitnya dulu untuk izinnya belakangan? Nah, ini juga pertanyaan yang bagus Pak, ini yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan yang masih pemula ya. Bagaimana nih Bang kalau kita beli unit dulu baru ngurus surat-suratnya seperti yang ditanyakan dari Pak Iman ini? Sebetulnya boleh aja Pak. Jadi kita pinang atau kita beli unit dulu, selang sebulan atau 2 bulan baru kita urus suratnya tuh nggak masalah juga, karena data pembeli itu kalau di tim kami itu kan terdata di komputer ya, maksudnya datanya real. Makanya di tim kami kalau beli itu Pak, itu salah satu syaratnya datanya harus lengkap, dilengkapi dengan foto asli sama KTP asli seperti itu. Nah, misalkan kan suka ada pembeli beli unitnya dulu, untuk masalah izinnya dia ngilang gitu, itu gimana? Nah, pertanyaan bagus juga nih Pak. Jadi gini rekan-rekan ya, banyak juga apa yang ditanyakan Pak Iman ini terjadi ya, itu fakta Pak, banyak terjadi. Jadi ketika pembeli ini ngambil di kami, di tim kami, ngambil unit, bilangnya nanti sebulan 2 bulan akan ngurus surat KTA dan SKK dan sebagainya, itu ternyata langsung kabur begitu aja Pak, tidak ada komunikasi lagi dengan kita. Nah, seperti dari awal sudah kita sampaikan di katalog harga itu ya Pak ya, di situ sudah kita cantumkan bahwasanya kalau pembelian tidak ada suratnya, itu ketika nanti terjadi kasus atau disalahgunakan Pak unit airsoft gun airgun tadi, itu menjadi tanggung jawab pemiliknya seperti itu. Jadi katakanlah Pak Iman beli nih unit tanpa surat-surat, terus Pak Iman unit ini disalahgunakan untuk nodong orang atau bahkan nembak orang dan sebagainya, itu nanti beresiko kan terjadi kasus pidana. Nah, itu akan jadi tanggung jawab pemilik unit itu sendiri seperti itu. Nah, apakah pihak kepolisian nggak menelusuri ini senjata pembelian dari mana, dapatnya dari mana gitu kan? Itu gimana? Nah,
Ini pernah terjadi di tim kami, di tim Blok 19 Sedi ya, apa yang ditanyakan Pak Iman ini. Ini dulu saya dapat pembeli dari orang Jawa Timur. Dia malah lengkap sebetulnya Pak itu ya. Unitnya Bareta 99. Itu yang kongkang tapi pakai CO2. Itu full metal semua, unitnya pakai peluru BB 6 mm. Nah ternyata disalahgunakan Pak waktu itu Pak. Saya sempat ditelepon dari pihak kepolisian juga, dari polseknya sana langsung telepon pribadi ke saya karena mungkin pihak pelakunya ini menginformasikan ke pihak kepolisian. Saya belinya di klub ini atas nama si A pengurusnya. Nah itu telepon saya Pak polisinya. Nah, itu saya jelaskan ke pihak kepolisian bahwasanya pelanggaran di luar SOP dari klub kita itu menjadi tanggung jawab pribadi. Nah apakah nanti bisa dipidana atau enggak ya kita lihat dari perkaranya dulu Pak, seperti itu. Ya, kebiasaan rata-rata ketika terjadi tindak pidana yang mengakibatkan pemilik itu bisa dipenjara atau enggak itu karena tindak pidananya, bukan karena kepemilikan replika airsoft gun airgun ya. Nah ini perlu dicatat untuk teman-teman yang masih pemula ya. Jadi ketika kita membawa replika itu disalahgunakan, timbullah unsur pidana buat nembak orang atau apalah bahasanya ya, itu kita bisa dipenjara itu karena tindak pidananya Pak, bukan karena kepemilikan unit airsoft gun airgun. Kalau si penjualnya enggak di inter BAP sama kepolisian atau gimana gitu? Enggak. Jadi kalau yang kasus kemarin yang di kita itu udah lama kasusnya ya, di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Itu saya cuma dimintain keterangan aja dari pihak kepolisian sana di Jawa Timur. Itu saya sampaikan bahwasanya pelanggaran SOP bla 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 itu sudah menjadi tanggung jawab kepemiliknya. Jadi akhirnya di situ disepakati antara pihak pelaku, saya sama pihak kepolisian sana, damai Pak. Tapi unit replika itu disita dari kepolisian. Berarti nggak dikembalikan ke yang memiliki? Tidak dikembalikan, itu unit disita. Setelah itu saya proses, saya sampaikan ke ketua harian klub kami, diproses. Akhirnya atas nama pelaku itu karena sudah tercatat ikut klub kami itu dikeluarkan dari klub kita. Di backlist ya? Ya di backlist namanya, udah nggak bisa masuk ke klub kita lagi seperti Apabila itu. dia pakai KTP orang lain untuk pembeliannya lagi. Nah ini yang agak susah ya sebetulnya ya, karena kalau kita memalsukan data, kasarannya kita menggunakan KTP orang lain, sedangkan kalau di tim kami kan diminta KTP asli sama foto aslinya. Nah, kita akan samakan itu Pak, antara foto sama fotonya yang ada di ektp seperti itu. Jadi foto yang dikirim ke kita itu nanti akan dipakai untuk mencetak kartu anggotanya seperti itu. Sudah pernahkah kejadian pembeli pakai identitas orang lain dan foto pun orang lain juga? Kalau sampai saat ini di tim kami belum pernah kejadian seperti itu. Alhamdulillah belum pernah. Tapi nggak tahu kalau di tempat lain ya. Kalau di tempat kami, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah terjadi pembeli itu memalsukan data, itu belum pernah. Tapi ada seperti ini Pak. Orang itu sudah pernah ngambil unit di kami. Terus rekannya pengen pesan seperti itu kan. Tapi tidak mau memberikan data. Ya kan, ketika komunikasi dengan saya minta data ini, ternyata pihak temennya yang mobil itu nggak mau seperti itu Pak kejadiannya. Itu saya tolak Pak, seperti itu. Karena kita juga tidak mau beresiko seperti itu ya. Karena kan pemakaian unit-unit seperti airsoft gun, airgun itu kan kita tidak tahu ya emosional orang itu tingkatannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau yang sudah pencinta olahraga menembak, dia udah pasti tahu Pak SOP-nya, memiliki unit itu untuk apa tuh dia udah pasti tahu. Nah sekarang banyak penipuan-penipuan nih Ya, untuk lalu rame nih menghindari pembelian airgun dan airsoft gun itu, bagaimana caranya biar nggak tertipu? Nah, jadi gini, salah satu triknya Pak biar dalam transaksi pembelian unit itu tidak ketipu, karena ini memang baru rame ya banyak yang ketipu ya. Soalnya kan banyak kejadian yang tertipu, udah transfer barang nggak nyampe. Ya itu banyak banget itu Pak kejadian seperti itu, karena itu oknum Pak sebetulnya, oknum yang emang dia bikin channel di YouTube, mengedit video orang lain, diupload untuk tujuannya ya emang untuk menipu orang seperti itu, banyak kejadian. Nah triknya seperti ini. Ini sebenarnya sudah pernah kita upload juga Pak videonya di video yang lain.
Jadi triknya yang pertama adalah kita telusuri dulu nama channelnya itu, terus komen-komen di channel itu, terus jangan buru-buru langsung kita kontak aja dengan pemilik channelnya. Jadi kita harus referensi nyari channel-channel yang lain, terutama channel yang berani memberikan video testimoni seperti itu, Pak. Karena itu banyak banget Pak yang jadi korban. Udah banyak pengaduan. Oh banyak di 2026 ini ya rekan-rekan semuanya ya, yang melakukan pengaduan tertipu tuh Pak ke channel Blog 19 Ready itu banyak Pak, dari bulan Januari sampai bulan Mei ini aja. Kemarin ada orang Sumeneb, Jawa Timur, baru 2 hari yang lalu itu berkomunikasi dengan saya, beliau menceritakan tertipu dengan pembelian unit airsoft gun airgun seperti itu. Ya. Itu deh. 3. Oke Mas Ri, mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya, dan mungkin mewakili konsumen-konsumen yang mau beli, jangan ragu untuk pembelian Glock 19 di timnya Mas Ri. Ya. Dan untuk selanjutnya kita bertemu di video yang lain, video berikutnya. Jadi gini ya teman-teman ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah ditanyakan Pak Iman ini semoga bisa mewakili teman-teman yang masih pemula tentang apa sih airsoft gun, tentang apa sih airgun seperti itu ya. Mungkin nanti di kesempatan video yang lain ya Pak Iman ya, akan lebih kita kerucutkan lah tentang ilmu-ilmu airsoft gun, airgun itu seperti apa ya, sampai tentang peraturan-peraturannya. Untuk malam ini mungkin dicukupkan seperti ini aja sekilas penjelasan dari saya atas pertanyaan dari tamu kita ini Pak Iman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang masih pemula. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu laras.